Kisah ini terjadi ketika gadis ini berusia 17 tahun. Waktu itu ia bersama sepupunya Alisa menginap di rumah bibi mereka. Lalu malam itu mereka pergi ke minimarket untuk membeli snack. Nah, sepulang dari minimarket, ada seorang laki-laki yang memanggil nama mereka. Ternyata snack mereka jatuh dan laki-laki itu memungutnya. Mira sangat berterima kasih kepada laki-laki itu. Senyumnya sangat manis dan tulus. Lalu malam itu mereka nonton TV di ruang tamu sambil memakan snack yang mereka beli. Jadi guys, rumah bibinya ini punya dua pintu. Yang paling luar ada pintu besi. Dan jarak 1 meter sebelahnya barulah pintu kayu. Jadi jika cuaca panas, pintu kayu bisa dibuka tapi pintu besi tetap dikunci. Sehingga rumah tetap aman. Saat mereka lagi asik nonton TV, tiba-tiba ada suara aneh dari luar. Lalu Mira bertanya kepada sepupunya, apakah kamu telah mengunci pintu besi itu? Alisa tidak mengingatnya, lalu dia bergegas untuk mengeceknya. Tapi setelah beberapa menit, Alisa belum juga kembali. Lalu Mira bergegas menyusul Alisa dan betapa kagetnya dia melihat Alisa telah terbujur di lantai dan ada seorang laki-laki bertopeng. Laki-laki itu langsung mengejar Mira. Mira berlari menuju dapur dan langsung mengunci pintu. Ternyata di sana ada nenek dan bibinya yang sudah ketakutan. Laki-laki itu terus saja menggedor pintu sampai terdengar langkah kakinya sudah pergi. Karena Mira khawatir terhadap sepupunya Alisa, ia langsung bergegas mengambil sebuah piring dan memberanikan dirinya keluar. Lalu ia segera memukul kepala laki-laki itu yang mencoba untuk mengambil Alisa. Mira juga segera menelpon polisi dan mengecek keadaan sepupunya. Dan syukurnya Alisa segera sadar setelah diperciki air. Polisi pun berhasil menangkap laki-laki itu. Dan saat topengnya dibuka, betapa terkejutnya Alisa dan Mira. Ternyata laki-laki itu adalah laki-laki yang memanggil mereka ketika keripik mereka jatuh. Dan mereka diam-diam diikuti sampai ke rumah. Dari sini kita belajar bahwa jangan pernah langsung percaya terhadap orang baru meskipun dia berbuat baik. Laki-laki ini menceritakan kisahnya ketika dia berusia 25 tahun. Dia bahkan tidak tahu pasti apakah ini nyata atau tidak, tapi kejadian itu benar-benar menimpanya. Jadi laki-laki ini bekerja di sebuah kota. Pas ia libur, ia berniat jalan-jalan menuju kampungnya yang dulu, karena ia merasa kangen. Perjalanan itu cukup panjang hingga malam pun tiba. Laki-laki ini berniat mencari penginapan. Saat itu malam sudah sangat larut dan jalan sudah sangat sepi. Dari kejauhan dia melihat seorang laki-laki misterius yang duduk di dekat jembatan. Lalu perlahan laki-laki ini pun berhenti dan laki-laki misterius itu menghampirinya. Laki-laki misterius itu mengatakan bahwa dia tidak boleh melewati jembatan karena hanya orang tertentu yang bisa melewati jembatan itu. Laki-laki ini terus saja bertanya. Namun sayangnya laki-laki misterius itu tidak memberikan jawaban yang bisa diterima. Ia hanya mengatakan kalau jalan itu tidak boleh dilewati. Lalu laki-laki ini berpikir, jika dia mengambil jalan lain maka akan membutuhkan waktu lebih dari 20 menit. Akhirnya tanpa pikir panjang dia meninggalkan laki-laki itu dan melewati jembatan. Dan laki-laki itu kembali duduk di kursi. Dia melihat dari kaca spion kalau laki-laki itu hanya duduk dan menatapnya dari kejauhan. Tiba-tiba ketika di tengah jalan ada suara gedebuk yang sangat keras berasal dari atas mobilnya. Laki-laki ini sangat kaget hingga ia mengerem mendadak. Ia sangat ketakutan dan tidak berani mengecek keluar. Akhirnya ia hanya diam di dalam mobil. Laki-laki itu tahu bahwa ada sesuatu yang ada di atas mobilnya. Tiba-tiba sebuah lengan yang sangat besar dan berwarna kuning mencoba membuka mobilnya. Laki-laki ini sangat kaget bukan main. Lengan itu mengetuk-ngetuk dan mencoba memecahkan pintu mobil. Laki-laki ini sangat panik, benar-benar panik. Ia tidak tahu makhluk apa itu. Lengannya benar-benar sangat besar. Ia segera mengunci pintu mobilnya. Makhluk itu tak menyerah untuk memecahkan kaca mobil. Dan tak lama muncul bau yang sangat menyengat. Bau yang berasal dari makhluk itu. Laki-laki ini sampai tak bisa bernapas. Ia merasa akan segera mati. Makhluk itu juga berhasil memecahkan kaca mobil. Akhirnya laki-laki ini menarik pedal gas dan melaju dengan kencang. Dari kaca spion dia melihat sebuah makhluk besar merangkak, tapi dia tidak tahu pasti makhluk apa itu. Makhluk itu pun menghilang setelah laki-laki ini berhasil melewati jembatan. Setelah menjauh dari jembatan itu, laki-laki ini keluar dan dia mencoba mencerna apa yang terjadi. Syukurlah dia menemukan penginapan. Laki-laki ini pun bertanya tentang jembatan itu kepada pegawai hotel, tapi dia mengaku tidak tahu apa-apa.
Namun di saat bersamaan, tiba-tiba kening staf itu berkeringat, menandakan bahwa ia menyembunyikan sesuatu. Laki-laki ini bersyukur bahwa ia bisa selamat. Ia tidak tahu apa yang terjadi jika dia tidak selamat. Dan lagi pula dia tidak mungkin berhalusinasi, karena kaca mobilnya benar-benar pecah.